Benarkah Wahabi itu mujassimah? Ya. Apakah Wahabi itu mujassimah? Mujassimah itu artinya dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Mengatakan bahwa Allah itu memiliki jisim. Ya. Sama dengan makhluknya. Itu bahasa lainnya mujassimah, bahasa lainnya musyabbihah, mumathilah. Itu bahasa lainnya. Ini dalam nama-nama dan sifat. Ini ada perseteruan di tengah para ulama ahli sunnah wal jamaah dengan orang yang menyimpan dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Perseteruan ini sudah ada dari masa ke masa. Sudah ada. Ya. Dan akidah ahli sunnah selalu terjaga. Selalu terpelihara di dalam hal tersebut. Ya. Dan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala juga dikatakan sebagai apa? Sebagai mujassimah katanya. Perhatikan, saya bacakan dari kalimat Syekh di risalahnya kepada penduduk Qasim. Kata beliau, "A'taqidu anna Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'." Saya berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsa. Saya tidak akan pernah meniadakan dari Allah apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri dengannya. Iya. Jadi kalau maksudnya, kalau misalnya dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, saya tidak akan menafikan itu, karena Allah yang menetapkan. Tapi sudah jelas ya, Syekh tidak menyerupakan Allah dengan siapapun. Ini jelas kaidahnya. Baik. Walau harriful kalima an mawadhihi, dan saya tidak akan merubah firman Allah dari tempatnya. Ya. Walau ulhidu fi asma'ihi wa ayati, dan saya tidak akan melakukan ilhad, penyimpangan, penyelewengan di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah. Wala ukayyif, dan saya tidak akan bagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Wala umathil sifatihi, dan saya tidak akan persamakan sifat-sifat Allah taala bi sifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu ta'ala la samiyya lahu wala kufwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi. Karena Allah taala tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada tandingan baginya, dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Jelas ucapannya Syekh? Ya. Ini bisa dikatakan Syekhnya mujassimah mengatakan Allah sama dengan makhluk? Ya. Nah, ada dari bahasa beliau di situ. Jelas ya? Cuma ini yang menjadi masalah sebagian orang seperti itu. Ya. Ini saya berikan kata kuncinya supaya kita mengerti. Ya. Kenapa ada orang yang menuduh mujassimah? Sebab asalnya dia juga mujassimah. Ya. Asalnya dia juga mujassimah, tapi dia tidak setuju dengan hal tersebut, makanya dia membelok ke arah yang lain. Ini terima dulu kaidahnya seperti itu. Jelas ya? Rinciannya begini. Dalam nama-nama dan sifat itu ada 3 kelompok. Iya. Ada kelompok ahli sunnah, dia berada di pertengahan. Mereka berpegang dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dalam ayat ada 2. Iya. Pertama, Allah disucikan, dibersihkan, dimuliakan, tidak sama dengan makhluk. Dan yang kedua, ditetapkan nama dan sifat sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah tetapkan untuk Allah. Penetapan ini adalah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dan pasti tidak sama dengan makhluk. Selesai ahli sunnah? Iya. Menyimpang dari prinsip ahli sunnah ini 2 kelompok. Kelompok yang pertama namanya kelompok mu'attilah, dan kelompok yang kedua namanya kelompok musyabbihah. Iya. Musyabbihah ini banyak namanya. Bisa disebut musyabbihah, mumathilah, mujassimah. Jelas ya? Ini yang disebut oleh mereka ini belakangan mujassimah. Iya. Baik. Mu'attilah ini ada 5 kelompok di dalamnya. Mu'attilah. Ada kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah, dan Asy'ariyah. Ada 5 kelompok. Iya. Bersyirikat di dalam menolak sifat-sifat Allah. Tapi ada yang ekstrim dan ada yang menolak sebagiannya saja. Jahmiyah menolak seluruh nama dan sifat, kecuali sifat al-wujud, sifat ada. Nah, dia tidak berani mengatakan Allah tidak ada. Tidak berani. Jelas ya? Ya. Orang-orang Mu'tazilah dia berkata, kita tetapkan nama, kita tolak sifat. Nah, ini paling lucunya orang Mu'tazilah. Nama Allah As-Sami', yang Maha mendengar. Iya, kita tetapkan nama Allah yang Maha mendengar, As-Sami'. Apakah Allah punya sifat pendengaran? Tidak. Allah tidak punya sifat pendengaran.
Bagaimana masuk akal dikatakan yang maha mendengar, tidak ada pendengarannya? Ya. Ini paling lucu, Mu'tazilah. Jelas ya? Kelompok yang ketiga dan keempat, kelima ini mereka tetapkan nama, tetapkan sifat. Ya, hanya saja di dalam penetapan sifat di sini mereka berbeda. Kalau kullabiyah dia tetapkan dari sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang bersifat ikhtiyariyah yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya ini ditolak oleh mereka, ditakwilkan oleh orang-orang kullabiyah. Ya. Kalau orang-orang Maturidiyah dan Asy'ariyah, mereka untuk semua sifat mereka hanya menetapkan, kalau orang Asy'ariyah dia tetapkan 7 sifat, kalau Maturidiyah dia tetapkan 8 sifat saja. Tapi mereka tetapkan nama-nama. Mereka tetapkan apa? Nama-nama. Jelas ya? Ini kelompok Al-Mu'attilah. Kalau Musyabbihah, ini Musyabbihah Mujassimah yang mengatakan Allah punya tangan, tangannya sama dengan tangan kita. Allah punya wajah, wajahnya sama dengan wajah makhluk. Ini Mujassimah namanya. Sekarang ahli sunnah dituduh Mujassimah. Dari ucapan Syekh tadi, cocok Syekh dikatakan Mujassimah? Jauh sama sekali. Nah, sekarang tadi saya katakan, setiap orang yang Mu'attilah ini, orang Asy'ariyah itu juga Mujassimah. Dan sebaliknya, setiap Mujassimah Mu'attilah juga sama. Ya. Saya terangkan satu sudut saya. Orang Mu'attilah kenapa dia Mujassimah juga? Ya. Sekarang ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala di Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Sungguhnya Rabb kami turun di sepertiga malam terakhir. Kalau kaidahnya ahli sunnah turun, Allah tetapkan sifat turun untuk dirinya. Kita tetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh nabinya. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melebihi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Turun itu apa? Bahasa Arab jelas makna turun. Jelas ya? Bahasa Arab jelas makna turun. Hakikatnya bagaimana? Tidak ada ahli sunnah yang bertanya tentang kaifiat. Ya, sebab ini dari perkara gaib. Itu tidak boleh ditanyakan. Tetapi yang pasti Allah itu turun sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Itu keyakinan ahli sunnah. Ya. Ini datang orang-orang Mu'attilah. Wah, ini tidak boleh dikatakan Allah turun. Sebab yang dia pikir, ya seperti misalnya seseorang itu turun dari kursi ke bawah, dari rumah dia turun ke bawah. Nah, ini dia sudah pikir. Berarti asalnya dia sudah musyabbihah, mujassimah. Cara berfikirnya sudah seperti itu. Karena dia berfikir seperti itu, maka dia perlu untuk mentawil. Kalau begitu, turun ini jangan kita artikan turunnya Allah dengan zatnya, tapi kita artikan turun rahmatnya, turun keberkahannya. Ya. Kenapa diarahkan ke situ? Sebab dia sendiri sudah mujassimah dari awalnya. Dia itu pikirannya kalau kita bilang seperti itu, maka Allah turun benaran. Itu yang dia pikir. Seperti dia turun, makhluk turun. Itu yang dia pikir. Ya. Tapi kalau ahli sunnah dikatakan bahwa Allah turun dengan hakikatnya. Bagaimana turunnya? Itu perkara gaib, kita tidak tahu. Yang jelas kaidah kita, Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya. Ingin lebih tahu daripada Nabi. Nabi yang berkata Allah turun ke langit dunia. Ya. Kok kamu mengalahkan ke makna yang lain? Jelas ya? Nah, ini cara ahli sunnah di dalam memahami dari sifat-sifat. Dan ini dari pembahasan akidah dibahas oleh para ulama rahimahumullah taala secara mendalam. Ya.